sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Dalam rangkaian 10 hari menjelang Pentakosta, kita telah memasuki hari yang kelima. Pada hari yang kelima ini kita akan merenungkan sebuah tema, ucapan syukur atas saudara seiman. Nats yang akan kita sama-sama baca terambil dari kitab Filipi. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang keenam. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang keenam. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar kata persekutuan? Mungkin ada di antara kita yang seringkali menganggap persekutuan hanya sekedar ngobrol, berelasi, atau mungkin membicarakan topik-topik tertentu yang hangat, yang sedang diperbincangkan. Atau mungkin bermain game, kebersamaan. Namun Bapak Ibu, pernahkah kita memikirkan lebih dalam apa makna persekutuan itu sendiri? Bapak Ibu, di dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus sungguh menaikkan ucapan syukurnya dan sangat bersukacita atas apa yang dialami oleh jemaat di Filipi. Bapak Ibu, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini ditulis dengan nada penuh ucapan syukur dan sukacita. Berbeda dengan surat-surat Rasul Paulus yang lain. Mengapa Bapak Ibu? Bukan berarti jemaat di Filipi adalah jemaat yang sempurna, jemaat kesayangan. Bukan Bapak Ibu. Namun jemaat di Filipi punya sebuah tujuan bersama dan mereka fokus terhadap tujuan itu. Apa itu Bapak Ibu? Mereka sehati sepikir bekerja sama di dalam menyampaikan kabar baik, di dalam pemberitaan Injil, dan mereka menjadi rekan sekerja Paulus yang sungguh mendatangkan sukacita bagi Rasul Paulus sendiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus di awal suratnya menuliskan, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu di dalam doaku. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, jemaat di kota Filipi adalah jemaat pertama di Eropa, hasil dari buah pelayanan Rasul Paulus. Jemaat ini terdiri dari Lydia dan seisi rumahnya, lalu juga ada kepala penjara dan seisi rumahnya, serta ada beberapa orang percaya yang lain yang merupakan hasil pelayanan pekabaran Injil. Tentang hal ini Bapak Ibu bisa membaca di Kisah Rasul pasal yang ke-16. Bapak Ibu, jemaat di Filipi mereka bersehati, berkumpul, bersekutu dengan satu tujuan, yaitu supaya Injil juga diberitakan. Melalui kehidupan persekutuan mereka, melalui kehidupan mereka, Injil terpancar. Inilah yang menjadi tujuan daripada jemaat di Filipi. Oleh karenanya Rasul Paulus bersukacita. Meskipun saat ini Rasul Paulus ada di dalam penjara, ada di dalam kesesakan, namun Rasul Paulus tetap bersukacita karena mendengar kabar dari jemaat di Filipi bahwa mereka tetap melakukan tujuan untuk mengabarkan kabar baik.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam persekutuan-persekutuan kita, mungkin terkadang kita lupa akan tujuan kita, dipersatukan dan dipersekutukan bersama. Terkadang di dalam persekutuan mungkin kita berusaha untuk menjadi relevan, supaya diterima, menyenangkan. Kita melupakan tujuan kita, yaitu untuk mengabarkan kabar baik. Melalui perenungan kita pada malam hari ini, mari kita kembali melihat makna persekutuan yang Rasul Paulus tunjukkan di dalam jemaat di Filipi, yaitu persekutuan di dalam berita Injil. Persekutuan di dalam berita Injil ini adalah mengikatkan diri satu sama lain di dalam kasih Kristus dan di dalam Injil Tuhan, sehingga kehidupan kita, kehidupan persekutuan kita sungguh menunjukkan Kristus, sungguh menunjukkan kasih Kristus yang nyata. Sehingga kita keluar ke dunia, kita akan juga menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga mereka bisa melihat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari di dalam kondisi yang sulit ini, kita tetap bersekutu satu sama lain. Kita tidak bisa bertemu, tapi kita bisa tetap bersehati, sepikir, setujuan. Kita bisa bersama-sama menaikkan doa-doa, kita bisa bertemu di dalam doa, kita bisa merasakan kehangatan kasih melalui doa-doa kita dan melalui perhatian, kasih sayang yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita seiman. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah setiap kita boleh tetap merasakan hangatnya kasih, mengucap syukur atas kehadiran saudara-saudara kita seiman. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Beberapa hal yang mau kita doakan Bapak Ibu. Yang pertama, kita mau berdoa untuk jemaat yang sedang dalam kondisi duka cita oleh karena ditinggal oleh orang yang dikasihi. Kita mau doakan bagi para janda, duda, anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kita mau doakan mereka. Kemudian yang kedua, kita mau berdoa untuk komisi-komisi di gereja kita. Kita kali ini mendoakan untuk komisi musik dan komisi dewasa Kairos, untuk setiap program pelayanan dan juga pengurus yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, kita berdoa untuk aktivis, yaitu kita mau doakan untuk pro kantor dan juga tim musik yang melayani di dalam ibadah-ibadah, di dalam rema, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kita juga mau berdoa untuk misi. Kita hari ini secara khusus mendoakan untuk pelayanan Tabita. Kita mau doakan untuk pergumulan mereka di dalam mencari tempat persemayaman yang terakhir, dan juga bekerja sama dengan rumah-rumah duka yang lain. Lalu kemudian kita juga yang kelima berdoa untuk dunia. Untuk penanganan pandemi COVID-19, kita mau doakan untuk penanganan pandemi ini biar dapat berjalan dengan baik dan tidak ada oknum-oknum yang berusaha mencari keuntungan, bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, di dalam doa-doa kami. 10 hari menjelang Pentakosta, kami sudah memasuki hari yang kelima. Kami mau tetap berdoa, bersekutu bersama-sama melalui doa-doa kami dengan saudara seiman yang berada dimanapun mereka berada saat ini. Kami saat ini ya Tuhan mau berdoa untuk jemaat yang pada saat ini sedang dalam kondisi kedukaan, kehilangan orang yang mereka kasihi, kehilangan suami, kehilangan istri, bahkan kehilangan anak. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Untuk para janda, kiranya Tuhan yang akan kuatkan mereka, berikan para janda hikmat untuk mengatur kehidupan mereka, dan juga para duda dapat diberikan hikmat juga di dalam mengelola kehidupan rumah tangganya. Berikan orang tua tunggal, single parent ini kekuatan, penghiburan, dan juga semangat untuk menjalani kehidupan ini, memenuhi kebutuhan keluarganya.
Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sudah yatim piatu. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjadi bapa bagi mereka. Tuhan sendiri yang menjadi orang tua bagi mereka. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan apabila mereka saat ini tinggal dengan kakek atau nenek mereka, tinggal dengan saudara mereka. Biarlah mereka tetap semangat di dalam menjalani hidup, karena masa depan tetap ada dan masa depan sudah Tuhan persiapkan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga saat ini untuk komisi yang ada di gereja kami, untuk komisi musik, komisi dewasa Kairos. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk para pengurus di dalam merencanakan program-program dan akan melaksanakannya. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong dan menopang setiap para pengurus, berikan hikmat kesatuan hati di dalam mengerjakan tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Kiranya setiap tugas, setiap apa yang mereka kerjakan boleh dipertanggungjawabkan sendiri di hadapan Tuhan sendiri. Kami serahkan ya Tuhan untuk juga aktivis kami di dalam pelayanan musik, tim musik dan juga prokantor. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Meskipun ibadah hanya dilakukan secara virtual, tetapi biarlah semangat kami untuk melayani tidak pudar. Biarlah kami boleh tetap bersuka cita, bersemangat, bersehati, sepikir di dalam melayani Tuhan. Kiranya kami boleh tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Berkati ya Tuhan, berikan kami kerinduan hati untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dimanapun kami ditempatkan sebagai pemusik, prokantor, entah di Rema ataupun di dalam kebaktian umum atau di dalam komisi, kiranya kami boleh mengerjakan semuanya sepenuh hati kami. Kami juga saat ini Tuhan berdoa menyerahkan untuk pelayanan misi yang dikerjakan oleh Tabita. Kami serahkan ya Tuhan untuk pelayanan misi ini terhadap orang-orang yang sedang berduka, yang membutuhkan penghiburan. Kiranya pelayanan dari Tabita ini sungguh boleh hadir menjadi berkat, menghibur, menguatkan keluarga yang berduka. Kami berdoa menyerahkan untuk para pengurus yang ada di dalamnya, untuk pergumulan mereka mencari kerjasama dengan rumah duka yang lain. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui pelayanan Tabita ini banyak orang boleh dihiburkan dan terutama boleh menemukan Tuhan di dalam masa-masa duka mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini juga menyerahkan untuk kondisi dunia kami saat ini di tengah pandemi ini ya Tuhan. Biarlah penanganan pandemi melalui setiap kebijakan yang diambil boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas penderitaan yang terjadi, mereka bersuka cita. Kami serahkan ya Tuhan, biarlah keadilan Tuhan boleh dinyatakan bagi mereka. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap kebijakan yang diambil boleh turut membantu dalam proses penanganan pandemi di Indonesia dan dunia saat ini. Kami serahkan untuk PBB melalui WHO, biarlah dapat menangani pandemi dengan baik, menciptakan kebijakan-kebijakan yang sungguh berpihak dan dapat mensejahterakan masyarakat dan dunia saat ini. Kami juga serahkan ya Tuhan setiap diri kami agar dapat menjaga kesehatan, diberikan hikmat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, kami mengikuti, mematuhinya, dan kami boleh tetap diberikan kekuatan di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan kami, dan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan cukupkan segala kebutuhan yang diperlukan di hari-hari yang sulit ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa sembahyang kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.